Yo, selamat datang semuanya, followers Media Madridista dan juga ya mungkin followers baru Media Madridista. Nah, perkenalkan, nama gue adalah Waldo Farel Hakim. Gue ini sebelumnya sempat buat konten YouTube juga ngebahas Madrid. Itu di konten YouTube gue, cuman gue akhirnya berpindah tempat ke Media Madridista. Nah, sebelum kita panjang lebar, gue bakal mau perkenalkan teman gue dulu nih yang sebelah kiri nih. Di kiri gue gak tau ya, mungkin di layar kanan, kiri atau kanan gue gak tau. Cuma di kiri gue, perkenalin, nama lu siapa bro? Kenalin dong. Gue Raul dari owner sama admin yang nemenin kalian lah. Oke, nyebarin berita-berita Madrid. Ya, jadi di sebelah gue ini adalah Ahmad Raul, dia yang punya owner Media Madridista. Dan kenapa gue ikut gabung ke Media Madridista sendiri, karena ya gue itu gue sama dia punya pemikiran yang sama tentang Madrid. Jadi itu kita tuh pengen apa ya? Kita tuh tujuannya pengen mencerdaskan fans Madrid tuh, maksudnya biar gimana ya? Biar nggak mikirin hasil terus, ya nggak sih? Maksud gue kalau yang penting menang. Nah, yang penting kita berani kritik kan? Maksudnya kalau misalnya lu bilang permainan itu jelek, ya jelek. Gak usah kayak lu seakan-akan kayak, oh enggak, permainannya bagus, buktinya menang atau apa. Itu maksud gua kayak kita tuh pengen pemikiran semua fans itu pengen ngebuat kalau ya kritis. menang semua orang itu pengen menang pasti. Cuman harus kritis gitu. Ya kalau lu bilang dia jelek, ya jelek gitu. Nah, jadi sebelum kita lanjut panjang lebar nih, kita mau ngebahas Real Madrid Villarreal juga ya. Kemarin seri 1-1. Lu jelasin dulu dong, Jelasin dulu Media Madridista tuh dari tahun berapa? Terus lu kenapa buat akun itu? Nah, jelasin. Jadi Media Madridista tuh ada di tahun 2017, tepatnya tanggal 28 Juni. Ya. Jadi gue itu kenapa bikin Media Madridista? Gue tuh semenjak nonton Madrid musim-musim 2017 itu, kadang gue pengen itu nyampein opini gue gitu. Iya. Nah cuma gue tuh kayak udah nulis panjang-panjang lebar di kolom komentar akun Madrid. Terus gue mikirnya, aduh kok kayak percuma. Malah yang datang malah orang-orang ngedebatin gue, ngatain gue. Soalnya isi komennya tuh gak apa-apa, optimis terus. Yang optimis terus bla bla bla. Next match mah bakal lebih baik gitu. Gue liat komen-komennya, ya ini mah gue udah nulis panjang tuh dari atas sampai bawah, ya percuma juga. Ya udah gue hapus lagi. Terus sebenarnya gue dari situ juga udah mulai ngadmin dulu di kabar El Clasico, ada itu di Instagram ya. Jadi ya di Line juga ada itu. Perjalanan gue dari Line sih, nggak langsung ke Instagram gue ngadmin. Cuma gue dulu ngadmin di Instagram kabar El Clasico. Sebenarnya gue pengen ngekritik, cuma kan dari admin kabar El Clasico-nya nggak mau gitu, nggak terima gitu ya? Bukan nggak terima? Enggak, sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebenarnya juga nggak apa-apa. Cuma followersnya ini kadang-kadang, karena admin editor Barkanya ini fans MU. Hah? Kabar dia Barca asli. Oh iya. Lu gimana? Adminnya ya, ownernya. Iya, ownernya fans Barca. Ngerti. Ownernya itu juga pintar ngekritik, ngerti bola juga lah. Cuma dia banyak kerjaan aja. Nah gue tuh katanya jangan, nanti banyak followers yang Barkanya pada iri. Wah nih admin ininya gini. Iya sih, benar sih. Soalnya itu ngebahas dua klub sih soalnya. Makanya. Nah abis itu gue punya pikiran, ya gue buat lah. Waktu itu ada akun namanya Media Cules, gue lihat. Nah dia tuh ngepostnya cuma gambar caption, followersnya banyak tiba-tiba, tapi nggak kritik, berita-berita aja. Nah gue punya pikiran, gue Media Madridista. Nah gue bikin pertama gitu tuh, berawal dari situ caption, ya. Nah terus yang owner gue tuh yang fans Barca bilang, lu kalau misalkan akun lu mau menarik ini, coba di edit dikit biar menarik aja gitu kayak akun Madrid yang ini nih. Oh ya udah, iya. Ya udah makin itu, ya udah gue langsung lumayan sih. Ya intinya gue bikin Media Madridista pengen para fans Madrid lebih kritis aja gitu sama Madrid. Jangan Madrid kalah denial terus misalnya enggak ini
apa namanya? Salah kita tuh masih membutuhkan Ronaldo. Begini. Itu banyak banget tuh. Yes, Gue pengen lebih kritis aja gitu. lu berarti berawal dari kritis, dari mulai ngekritisin itu dari mana? Maksud gua kayak lu mulai ngomentarin permainan Madrid gitu, kayak lu beda dari yang orang lain gitu. Orang lain bilang enggak kok, buktinya menang, main jelek gak apa-apa, maksudnya gitu. Itu lu mulai dari mana gitu? Lu mulai dari mana? Gak tahu kayak emang guanya yang kayak gini atau gimana, karena gue di kehidupan biasa suka ngomenin orang juga. Jadi kalau misalnya Madrid main misalnya menang, mainnya jelek, ya gue katain udah hoki. Karena biasanya nih ya, orang yang lebih kritis itu bakal bisa berdamai kalau misalnya Madrid kalah gitu. Ya udah sih, emang di Madridnya jelek, ya udah lu mau dibully juga ya emang jelek, mau gimana lagi. Bener. Nah kalau Madridista sejati yang denial terus biasanya itu ngelawan, ngecounternya tuh ngelawan gitu. Apa enggak gitu tuh menang UCL 13 kali. Sampai dibilang, oh lu fans Barca lu ya gini-gini. Nah itu yang gue paling males kayak gitu. Ya karbitan dikata-katain karbitan. Maksud gue kayak lu nonton nggak sih pertandingannya? Kayak lu nikmatin gak sih permainannya kayak gitu? Lu nikmatin gak gitu? Kalau misalnya lu bilang kayak enggak nih, apaan sih, orang yang penting menang, udahlah, ngapain lu mikirin apa hasil kenapa lu komenin, udah menang ngapain lu iniin ya? Karena lu bakal lihat ke depannya nanti Madrid bakal hancur gitu, maksud gue loh. Kalau mainnya gini terus bakal hancur, maksudnya gitu loh. Lu mesti lihat ke depannya gitu. Kalau itu prinsip gue, gitu. Kalau misalnya gue bilang ya ini jelek ya jelek gitu loh. Makanya nah apa yang dipikirin tuh ke depannya, jangan yang sekarang doang. Jangan sekarang doang, kayak yang berlalu maksudnya biarlah berlalu lah. Ya udah, kita udah ditinggal Ronaldo ya, cuman lu mikir positifnya gitu, maksud gua. Lu mikir positifnya ya, ditinggal Ronaldo kita bisa punya banyak pemain muda, itu yang pertama. Banyak orang yang banyak chance juga buat pemain muda biar bisa lebih adaptasi kan. Kayak apa maksud gua, kayak lu sekarang lihat Barcelona deh. Gue bilang Barcelona sebagai contohnya. Lu masih stay sama Messi, dan lu sekarang lihat Messi mainnya udah malas-malesan juga. Gue ngelihat dari waktu El Clasico sama dari beberapa match sebelumnya juga udah mainnya udah malas-malesan. Dan lama-kelamaan lu tuh bergantung sama dia, ngerti gak sih? Itu kayak Madrid tuh bergantung sama Ronaldo, dan akhirnya Madrid udah lebih mandiri, ya kan, udah lebih bebas lah. Dia udah enggak tuh yang namanya bergantung sama Ronaldo. Dia bermain sebagai tim ya, walaupun emang kadang masih agak semi bergantung sama Benzema sama Ramos, cuman ya namanya adaptasi sih kalau menurut gua wajar gitu loh. Oke. So jadi itu followers ya, penonton lah sebenarnya, penonton yang udah dengerin tadi barusan Raul udah jelasin ya. Jadi media Madridista tuh berawal dari mana, dan sekarang kita bakal ngebahas Villarreal lawan Madrid nih Ul. Menurut lu dulu deh. Menurut lu kemarin pertandingannya gimana? Menurut lu? Ngebosenin sih, cuma awal-awal Madrid tuh bagus pas masih ada Hazard sama Odegaard gitu di tengah. Ya lebih fresh aja, lebih enak gitu dilihat mainnya. Cuma akhir-akhir semenjak pas ditarik Odegaard sama Hazard jadi aneh aja, jadi ngebosenin gitu. Dan jujur gue juga nggak tahu si Botak kenapa nggak ada striker murni. Itu gue nggak ngerti lagi dah. Waktu dia ngeceng siapa? Anjing, Mariano ditarik. Makanya gue pikir kan, oke. Siapa yang main? Gue lupa. Si Asensio ya? Asensio main. Oh ya udah, gue udah jadi gue ada grup juga sama Raul. Gue udah bilang ini fix sih, Vasquez mesti diganti. Gue nggak mau tuh Vasquez mesti diganti. Gue ngeliat Asensio warm up, udah pemanasan. Ini pasti nih Vasquez yang diganti. Pas gue lihat, lu bilang ke gue kan, buset kagak ada striker murni. Emang kenapa? Iya, Mariano ditarik sama Asensio. Buset, goblok banget deh si Botak gue, makanya nggak habis pikir anjir. Semua gue. Padahal udah dari awal tuh Vasquez sudah harus ditarik gitu. Udah harus. Udah mulai ngaco dia permainannya. Udah nggak jelas itu. Gue setuju tadi sama lu. Waktu pertama Madrid mainnya wah gila, bagus banget. Jujur bagus banget. Mereka main fresh. Adanya Odegaard di lini tengah tuh ngebuat kreasi serangan Madrid bervariasi. Gue udah bilang dari video, ya adalah video gue. Pokoknya adanya Odegaard tuh itu buat Madrid tuh permainan attackingnya semakin bervariasi, dan juga cara permainan ya. Cuman pas di babak kedua gue nggak ngerti deh. Emang
Villarreal sih dari awal pertandingan emang dia mainnya press sih, full press banget. Jelas full press dari babak pertama dia juga mainnya full press banget kan. Bentar, ini sekalian gua cekin Instagramnya Media Madridista. Nah, ini lu yang buat kan? Nih, Iya. nih gue setuju nih sama lu nih. Babak kedua pemain Madrid membosankan dan pemain terlihat kelelahan. Bener. Itu ada hampir golnya si Toni Kroos ya? Gol Toni Kroos, sorry, blundernya Toni Kroos yang hampir terjadi gol tuh. Ada deh pokoknya. Iya. Itu ada, itu gue ngelihat Toni Kroos udah kecapean banget dan ini kuncinya sih salah satu karena kelamaan di depan dan tidak bisa menambah pundi-pundi gol. Itu adalah pertanda Madrid akan ada kebobolan dan blunder. Jadi menurut lu gimana lu? Kalau menurut gua, ini poin kedua, ini tuh udah sering terjadi dari match-match sebelumnya. Kalau menurut gua. Iya. Karena gini intinya tuh ya kalau misalnya depan nggak bisa nahan, belakang nggak bisa nahan tuh depannya harus bisa nge-carry, Benar. ngebanyakin golnya. Karena itu udah pas zaman Ronaldo itu dari musim-musim sebelumnya sering Madrid kayak gitu, kebobolan banyak, 3 gol nih. Nah, bisa nyetak 4 gol. Karena di depannya gila, maksud gua karena di depannya ngebantu kan. Masih produktif banget lah. Masih produktif. Masih efektif gitu dan juga yang ini tadi nih lu sebutin Odegaard sama Hazard ditarik, gue bener gak tahu dan gak layak dia berdua ditarik. Yang harus ditarik itu Vasquez benar. Karena dari babak kedua awal, babak pertama akhir-akhir deh. Itu udah mulai tuh gue ngeliat, aduh Vasquez udah mulai ngaco nih. Nge-shootnya aja udah ngaco deh. Nge-shoot udah ngaco banget, terus kayak ini mesti diganti. Gue ngeliat di substitution itu ada Vini, ada Rodrigo. Nah, maksud gue kenapa nggak lu misalnya lu mau narik Mariano, ya lu mainin Rodrigo, at least dia pernah jadi striker gitu. Maksud gue di Liga Brazil dia punya insting strikernya ada gitu. Maksud gue dibanding lu Asensio yang mainnya di winger gak berperan bagus gitu loh. Dan ini Varane dan Nacho not bad dalam match ini dan performa luar biasa dari Carvalho dan Mendy. Lu setuju sama ini? Gue setuju. Setuju gue. Gue setuju. Adanya Carvalho dan adanya Carvalho sama ada Carvalho sih. Carvalho kan baru cedera ya. Carvalho baru kelar cedera. Baru pulih. Gue ngelihat Madrid jadi nggak khawatir sama di lini tengah gitu. Lini kanan. Karena kayak mereka ya udah kita udah punya Carvalho, kita udah punya back kanan murni, jadi kita nggak usah khawatir gitu. Jadi gue ngelihat beberapa pemain Madrid nggak terlalu pusingin sama sisi kanan. Soalnya dari match-match sebelumnya kan UEFA Champions, terus habis itu La Liga juga, mereka tuh selalu ini banget deh, terlalu khawatir sama bagian sisi kanan, back kanan tuh. Soalnya paling sering diserang. Vasquez backnya, gue bilang Vasquez juga. Sebenarnya nggak jelek-jelek banget, dia main back kanan nggak jelek sebenarnya. Cuman kan gimana ya, pemain Madrid kan pasti mikirnya kayak Enggak, ini tetap lah maupun Vasquez juga kita mesti bantu dia gitu. Dia bukan back murni gitu. Sampai si Asensio kan mundur-mundur ke belakang. Iya, waktu El Clasico tuh. Gue inget banget. Ada yang bilang si Asensio mainnya jelek lah bla bla bla. Ya lu enggak ngelihat dia capek-capek ngebantu belakang gimana pas dia mau build serangan udah keburu capek gitu. Nah, ini sangat disayangkan Courtois melakukan clean sheet padahal bisa menjadi kesalahan padahal dia bisa menjadi clean sheet dia tadi. Menurut lu itu fair penalti enggak? Menurut lu? Versi telat si Courtois ini boleh. Sebenarnya bukan, gue masih bingung sih salah Courtois apa enggak, karena ini 50-50. Si Varane tuh gue lihat nge-marking pemain Villarreal, cuma Nacho tuh gue nggak tahu kemana, ada pemain Villarreal nyelonong tiba-tiba masuk, terus terpaksa jadi Courtois kudu nge-save, cuma ngambil resiko tinggi. Iya. Apa bener sih, gue terkadang kayak Madrid itu kalau nggak salah dari 2 laga kayaknya deh. 2 laga 4 penalti. Jadi kan 3 hat-trick penalti si Soler anjing itu tuh. 3 hat-trick penalti si Soler itu parah banget kan. Menurut lu yang salah Courtois atau bukan? Bukan sih, kalau menurut gue emang backnya blunder parah sih. Itu 4 back ngelakuin 4 kesalahan. 4 back ngelakuin 4 kesalahan itu semuanya parah itu. Itu parah banget. Itu 4 berapa sih kita kalah? 4-1 ya? 4-1. Ya 4-1 itu makanya gue bilang gila kacau banget. Dan ini juga gue jujur sebenarnya Courtois ini sebenarnya dia agak bad luck sih, karena
Gue lihat dari match lawan Valencia kemarin yang Soler. Lu tau gak sih itu 4 penalti Soler kan, yang satu kan tapi gagal kan. Gagal. 4 penalti Soler tuh ketebak sama dia. Sama yang kemarin nih, kemarin lawan Villarreal itu ketebak juga. Cuman gimana ya? Cuman nggak tau, kayak kurang kena aja gitu loh. Kayak kurang kena. Padahal ketebak kayak oh ini ke kiri, oh ini ke kanan, ini ke kiri, ini ke kanan, kurang ketebak aja. Jadi kalau menurut gua Courtois juga nggak bisa disalahin penuh gitu, karena ya kayak lu kan pernah bilang di Instagram tuh, ya lu mau sampai kapan lagi sih Madrid mau diselamatin Courtois tuh, mau sampai kapan gitu. Ya ini PR-nya ada di back sama di striker, itu doang sebenarnya. Ya akhirnya Courtois-nya juga capek, tapi gua kayaknya Courtois nih mentalnya kayak lagi down gitu dah. Soalnya di Belgia tau nggak kan, dia kan blunder kan. Oh iya benar blunder itu passingnya si Nasser Chadli itu dia. Gua nggak ngerti itu dia blunder. Cuman untungnya Belgia menang. Beda sama Jerman kan 6-0 kebantai. Itu ada pengaruh sih dari yang Valencia Madrid sih. Pasti sih dia juga dia ini juga kan Valencia Madrid, habis itu jeda internasional, habis itu jet lag. Oh ya by the way, kita juga jeda internasional pemain ada yang cedera ya? Ramos cedera. Sama udah ya, kayaknya yang kena jeda internasional udah, cuman Valverde cedera ya? Valverde cedera. Odriozola belum balik ya? Belum, masih pemulihan. Masih pemulihan. Ya pokoknya itu tadi kayak apa. Tapi menurut gua jujur ya, Villarreal ini kan peringkat 2 di La Liga, ya kan? Peringkat 2 kalau nggak salah. Gua nggak tahu sekarang udah peringkat berapa. Cuman waktu terakhir kali sebelum lawan Villarreal itu gua cek klasemen, dia peringkat 2. Gua ngelihat sih, maksud gua gimana ya? Kita seri, ya menurut gua nggak jelek-jelek banget gitu. Cuman lu nggak manfaatin peluang lu di babak pertama gitu loh. Peluang tuh banyak banget di babak pertama, lu main bagus nggak dimanfaatin. Kenapa gue bilang kita nggak jelek-jelek banget? Soalnya kita pertama nggak ada Ramos, tumben-tumbenan lo nggak ada Ramos. Lu lawan Villarreal yang main yang ngotot kayak gitu, kita bisa seri maksudnya. Dan kalahnya juga serinya juga karena penalti gitu. Terus juga Benzema juga nggak main kan, striker juga. Lu bayangin striker Mariano men, lu mau berharap apa, yang lebih jarang dimainin daripada Jovic kan. Cuman komentar dong, lu Mariano kemarin mainnya gimana menurut lu? Sebenarnya ini cukup kontroversi sih gue kalau komen. Soalnya Mariano nih menurut gue baru tahu alasan dia kenapa dijadiin pilihan ketiga sama Zidane. Emang mainnya mediocre banget sih. Emang. Sorry itu saya banget. Emang. Kalau gue pribadi, gue nganggap Mariano tuh waktu Mariano ke Madrid, gue nggak mau dia jadi striker utama karena menurut gue level dia, kapasitas dia di Madrid itu belum bisa buat jadi striker utama. Setuju? Belum bisa. Belum bisa. Malah menurut gue lebih baik Jovic daripada dia. Karena gue ngeliat Jovic tuh gimana ya? Jovic tuh kayak dia baru adaptasi sebentar di Madrid, cuman dia udah tahu role striker gue mesti kayak Benzema. Maksud gue dia ngebantu, dia kadang nge-assist kan, assist yang back heel Casemiro dan pokoknya banyak banget deh. Cuman Mariano ini tuh gue ngeliat dia mediocre. Cuman ya kalau sebagai pemain pelapis ya gue nggak apa-apa deh kalau sebagai pemain pelapis. Cuman kalau lu mau jadiin Mariano start, jadi super sub. Ya super sub. Kayak waktu itu nyelamatin Madrid El Clasico tahun lalu kan. Cuman kalau lu mau jadiin dia striker utama, gue nggak setuju. Untuk kapasitas Madrid dia belum sampai. Cuman kalau untuk Olympique Lyon, mungkin Everton lah, atau misalnya klub-klub yang di bawah bintang 5 lah, maksud gue itu cukup lah dia untuk jadi striker utama gitu. Gue setuju. Makanya gue kayak kalau untuk jadi apa ya, untuk striker utama dia belum bisa gitu, kayak belum masih jauh banget. Malah menurut gue better Morata dibanding dia gitu. Cuman gue salut sih waktu dia main kemarin, press abis-abisan gila-gilaan. Oke Ul, by the way pertandingan selanjutnya apaan Ul? Pertandingan selanjutnya besok apa? Kita away ke Inter. Wow, UEFA Champions League ya? Iya. Menurut lo prediksi berapa nih? Terakhir kali kan 3-2 tuh. Dan itu juga dramatis golnya Rodrigo kan. Menurut lo berapa prediksi? Gue 2-1 sih. Yang golin siapa? Benzema tapi udah bisa balik belum sih?
Udah bisa harusnya. Benzema harusnya bisa. Harusnya bisa sih. Siapa prediksi? Gol nyetak gol Benzema sama Hazard. Kemungkinan ya. Kok gue sih berharap pada balik. Enggak, gue berharap Valverde sih balik, sumpah. Valverde cedera lagi. Iya sih. Dia lama Tapi lagi. katanya ada yang sebulan kan? Sebulan enggak sih? Apa ya, Dok? Sebenarnya ada yang bilang juga dokter apa gitu di media sampai 4 sampai 5 bulan. Gila itu belum pasti juga. Itu dia waktu lawan La Liga ya? Gue lupa. Waktu La Liga dia cederanya. Gila gue bilang. Gue sih prediksi Inter Madrid pasti bakal kebobolan. Gue yakin banget Madrid pasti bakal kebobolan. Iyalah. Ini enggak ada Ramos. Kalau Madrid main bagus kayak kemarin, kayak babak pertama lawan Villarreal dan sampai babak kedua main bagus kayak gitu, gue optimis 3-1. Cuman sepahit-pahitnya 2 sama atau 1 sama lah sepahit-pahitnya. Karena gue ngerasa Inter pasti mainnya bakal ngotot lagi. Itu apalagi Lautaro Martinez sama Nicolo Barella tuh 2 orang yang nyulitin banget tuh. Oh, Lukaku juga. Lukaku udah balik ya? Kan? Lukaku balik. Harusnya udah sih. Lukaku balik. Itu lebih bahaya lagi tuh. Lu bayangin aja striker Lukaku. Bayangin kalau backnya Varane sama Nacho. Anjing, gue udah gak habis pikir dah anjing. Lukaku balik. Di bagian kanan ada Achraf Hakimi. Kalau sampai nih botak mainin Marcelo, gobloknya minta ampun. Sumpah, gue gak habis pikir. Buset. Gila itu mah. Gue berharap main dia aja mati-matian kemarin anjir, marking si Achraf. Makanya kan, apalagi Marcelo, buset keteteran. Gue makanya ini kalau misalnya Zidane ampe sok-sokan naruh Marcelo, wah udah UEFA Champions dada aja udah. Soalnya menurut gue kemarin 3-2, menurut gue permainannya waktu babak kedua juga ancur-ancuran. Gue nggak nonton babak pertamanya kan, cuman babak kedua katanya babak kedua ancur-ancuran. Untungnya passingnya Vinicius ke Rodrigo tuh bagus banget gitu. Jadi gue berharap ini benar-benar bisa menang lah gitu. Soalnya kita kalau misalnya kita menang lawan Inter, kita ada kemungkinan besar gitu buat lolos babak 16 besar. Soalnya kan kita baru menang itu sekali kan, lawan Inter doang kan. Iya. Sisanya seri sama kalah. Makanya seri ya? Enggak, kalah. Iya, seri sama kalah. Iya, makanya seri. Makanya gue berharap menang sih. Oke, mungkin itu aja sih dari episode. Sebenarnya ini episode 1 lah, perkenalan sih. Sebenarnya lebih ke perkenalan Media Madridista tuh mau ngebuat akun channel YouTube guys. Jadi buat kalian nanti kita paling seminggu sekali ya. Pokoknya setiap habis pertandingan lah kita buat ya. Setiap habis pertandingan sistemnya Zoom juga. Jadi kalau kalian jangan lupa kalian misalnya punya temen nih fans Madrid juga, jangan lupa di-share video ini. Terus kalau kalian yang punya komen atau apa kayak saran, itu kalian bisa komen di Instagram Media Madridista juga, karena ini bakal di-post di feed sama Instastory, sama di komen di YouTube juga bisa. Oke. Jadi sama sekalian nanti vote di Instastory. Vote. Oh iya, benar. Kata Raul sekalian vote di Instastory. Nanti kan bakal ada menit videonya, kira-kira mau berapa menit, mau 15 menit, 20 menit atau berapa gitu. Jadi nanti jangan lupa vote, jangan lupa like, comment, subscribe. Ada yang mau ditambahin nggak Coba Ya pokoknya fans Madrid lebih dewasa lagi lah, terus jangan menilai gua karena ini pada baru tahu umur gua tuh masih 17 tahun. Gue jujur juga baru tahu lu 17 tahun. Gue jujur juga baru tahu lu 17 tahun. Cuman pemikiran bola lu cukup luas jujur. Gue 17 tahun juga belum terlalu luas kayak lu. Ya bagus dong justru. Iya, harusnya maksudnya gue jangan menilai orang dewasa dari umur lah. Benar. Karena banyak gue lihat di komen Madrid yang bapak-bapak tapi otaknya kayak gitu anjir. Nah iya, maksud gue kan kayak umur itu cuman angka gitu. Kayak mungkin aja kayak misalnya lu ngelihat ada orang umur 25, lu umur 17 tahun, cuman yang lebih ngerti Madrid sama lebih ngerti bola lu gitu kan maksud gue. Jadi jangan nilai orang dari umur lah gitu. Oke guys, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, subscribe. Jangan lupa follow Instagram Media Madridista. Media Madridista. Ya, Media Madridista.
semoga tetap kita bakal terus konsisten buat video ini. So thank you guys for watching, see you guys there and goodbye.